Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis Reveals episode ke-30. Kali ini kita akan membahas mengenai saham yang hot minggu ini, yakni saham BMTR atau Om Lo Keng Hong. Saham BMTR itu murah, benarkah demikian? Langsung aja kita mulai pembahasan mengenai saham BMTR. Kenapa Lo Keng Hong atau LKH ini beli saham BMTR? Kalau berdasarkan dari sumbernya di CNBC Indonesia, yaitu beli saham BMTR itu atas 6 kali tahapan. Dan level rata-rata yang dia beli itu di Rp214 per lembar saham, atau perkiraannya itu kira-kira 227 miliar dana yang dikeluarkan oleh Om Long Keng Hong untuk beli saham BMTR. Ya, bagi dia sih itu jumlah yang nggak banyak sih ya, sedikit lah bagi dia. Soalnya kita tahu bahwa Pak LKH ini atau Om LKH ini adalah seorang legend investor di Indonesia. Dan si Pak LKH ini atau Om Lok Keng Hong ini bilang bahwa BMTR ini perusahaan yang bagus. Di tengah pandemi masih bisa membukukan laba 551 miliar. Valuasinya juga murah. Dan benarkah demikian? Itu yang jadi pertanyaan kita selama ini. Benarkah saham BMTR itu murah seperti yang dikatakan oleh Pak Lok Keng Hong atau Om Lok Keng Hong? Sebelum kita mulai ke sana, kita terlebih dahulu kita harus tahu nih, saham BMTR ini siapa yang pemiliknya. Jangan sampai kita beli saham ya, atau sedang melihat saham tuh kita nggak tahu ini saham punya siapa itu. Jangan-jangan ini saham pemiliknya nggak jelas tuh siapa gitu. Tapi memang saham BMTR ini dimiliki oleh Pak Haritanu Sudibyo, kemudian ada HT Investment Development Limited, itu juga kemungkinan besar dari Pak Haritanu Sudibyo sendiri, karena HT singkatannya itu udah jelas banget. Kemudian PT Bakti Panjiwira. Nah, dari ketiga perusahaan ini atau dari Pak Haritanu, HTD Investment dan PT Bakti ini memiliki PT MNC Investama sebesar 49% di PT Global Mediacom. Ingat ya, PT MNC Investama ini tidak memiliki saham mayoritas di saham Global Mediacom atau BMTR, dulu namanya Bimantara. Jadi si MNC Investama ini minoritas ya, karena kepemilikannya kurang dari 51% atau 49,94%. Itu yang menjadi concern kita untuk pembahasan di slide selanjutnya. Nah, BMTR ini punya anak usaha apa aja sih? Kalau kita lihat BMTR ini anak usahanya di konten media dan advertising, dia punya MNCN atau Media Nusantara Cipta atau MNCN. Ini sahamnya kodenya MNCN, kemudian dia ada MNC Vision Network. Ini media yang berdasarkan subscriber. Ada MNC Vision, ada K-Vision, ada MNC Play, ada MNC Now. Dan kemudian ada online media, dia ada di Acting, ada Meetup Indonesia, ada Okezone, ada MNC Shop. Cuman yang menjadi pundi-pundi uang dari si Global Mediacom atau BMTR ini adalah di content based media advertising dari MNCN dan dari MNC Vision Network atau media subscription-nya si MNC. Untuk tulang punggung si BMTR selama ini ya dua dari usaha ini sendiri. Dan kemudian bagaimana dengan pendapatan dan laba bersihnya? Kalau kita lihat untuk revenue dan laba bersih dari BMTR ini sendiri sebenarnya cukup boleh dikatakan lumayan lah kalau bisa kita bilang. Untuk sebagai perusahaan holding, dia mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dari 2017 sampai 2019. Meskipun dari 2014 sampai 2016 mengalami flat ya revenue-nya, dari 10,6 triliun sampai 10,4 triliun sempat turun, kemudian naik laba revenue dari 10,4 triliun menjadi 12,9 triliun. Dan kemudian bagaimana dengan laba bersihnya? Kalau kita lihat laba bersihnya dari sini agak ini ya, agak roller coaster kalau kita lihat di sini. 2014 dia berhasil untung 703 miliar, kemudian turun laba bersihnya ke 52 miliar, kemudian naik lagi 204 miliar, 494, 827 dan 1404 1,4 triliun rupiah. Jadi sebenarnya dari 2015 sampai 2019 labanya terus tumbuh ya, terus tumbuh baik. Kemudian di semester pertama 2020 seperti yang Om Keho bilang bahwa labanya masih tumbuh, masih membukukan laba 552 miliar, 551 ya kalau bilang. Nah, kalau kita lihat secara cepat lagi, mengapa pada saat
revenue-nya tumbuh hanya sekitar 3%, 8%, 10%. Ini labanya bisa naik sampai ratusan persen. Ada 292%, ada 142%, ada 67%, bahkan di tahun 2019 labanya tumbuh 69,8%. Kenapa bisa demikian? Padahal revenue naik 10,6%. Kalau kita lihat lebih jeli lagi bahwa dari sisi gross profit memang tumbuhnya lumayan. Di 2017 tumbuhnya lumayan banget, 25%, kemudian 6,9%, 11%. Ini tumbuhnya masih bisa dikatakan masih normal lah. Kemudian kita beralih ke operating profit. Nah, di sini mulai agak-agak ada sesuatu yang perlu kita telah lebih lanjut lagi, karena pada saat 2018, di saat labanya itu naik 67%, justru operating profitnya turun 10,7%. Dan memang kalau kita lihat di laba bersihnya di 2019 itu memang naik 69%. Tapi kalau kita lihat operating profitnya naik hanya 63%. Nah, dari mana laba bersihnya? Kalau perhatikan, nah ini ada tapinya. BMTR itu punya namanya selisih kurs, karena konten dari BMTR itu atau Global Mediacom itu sebagian besar kontennya diimpor dari asing. Itu ada ya gue kurang tahu ya apa yang diimpor dari BMTR ini. Kemungkinan sih bisa peralatan, bisa konten-konten dari BMTR, karena kan dia punya Indovision ini ya, MNC Play yang dulunya namanya Indovision, itu bisa aja pada saat diimpor ke sini itu kena foreign gain atau loss. Nah, itu dia yang sebenarnya membuat kinerja dari BMTR ini agak roller coaster. Kalau kita lihat di 2014 si BMTR ini rugi kurs 246 miliar. Kemudian di 2015 saat rupiah lagi jatuh-jatuhnya itu si BMTR rugi kurs 862 miliar. Kemudian 2016 pada saat rupiah membaik uh, untung kurs 221 miliar, kemudian rugi lagi 121 miliar, rugi lagi 2018 555 miliar, kemudian untung di tahun 2019 211 miliar. Jadi itu semua yang mempengaruhi dari kinerja si BMTR. Mengapa? Karena mengapa dia bisa labanya, meskipun operating profitnya kadang turun, tapi bisa membukukan laba yang luar biasa karena ada foreign gain. Dan bagaimana kalau unsur foreign gain atau loss itu kita hilangkan dari si laba bersihnya si BMTR. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat BMTR secara pro forma ya, exclude dari foreign gain atau loss, bisa kita lihat bahwa sebenarnya untuk operating profitnya ya di 2015 itu turun, kemudian 2016 juga turun, namun di 2017 memang naik 40%, 2018 masih naik lagi, cuman growth-nya menurun 10%, dan naik lagi growth-nya di 2019 16%. Jadi kalau kita lihat operating profit-nya nggak sedahsyat seperti yang kita lihat di operating profit tanpa foreign gain atau loss, di mana operating profit-nya mampu tumbuh 63%, 64% di 2019 atau 63,8%. Namun setelah diproformakan, operating profit-nya hanya tumbuh 16%. Itu di proforma itu apa sih? Proforma itu gue menghilangkan unsur foreign gain atau loss dan menghilangkan unsur pendapatan unsur pendapatan other income atau pendapatan lain-lain. Itu gue sendiri. Dan lebih mengejutkannya lagi, di 2016 justru sebenarnya kalau kita exclude dari efek foreign gain atau loss, di 2016 sebenarnya si BMTR ini mengalami kerugian. Ya, ini kerugiannya sebesar 17%. Dan kalau kita lihat di 2016 itu masih laba sekitar 204%. Dan di 2016 itu memang kalau kita lihat ada untung kurs sebesar 221 miliar. Jadi di 2016 itu bisa dikatakan bahwa si BMTR ini untung hanya dari selisih kurs. Di mana selisih kurs itu ya debatable sih, karena bukan dari kinerja si perusahaannya itu sendiri. Memang kalau kita lihat performa net profit-nya si BMTR ini 2017-2018 itu outstanding, naik dari 615 miliar ke 1,3 triliun, tapi di 2019 tanpa memasukkan unsur dari forex gain, yaitu sebesar 211 miliar, si laba bersih dari BMTR ini hanya mencapai 1,19 triliun rupiah, bukan mencapai 2,93 sorry
bukan mencapai 1,4 triliun rupiah. Jadi agak beda ya, nggak memasukkan unsur dari foreign gain-nya. Dan itu yang mungkin yang menyebabkan bahwa investor kurang begitu waktu sebelum-sebelumnya kurang begitu melirik saham si BMTR karena ya itu tadi performanya sebagian besar kalau bisa dikatakan didukung oleh foreign gain atau foreign loss yang dimana itu sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Kalau kita lihat memang di 2020 ini foreign loss-nya lumayan bagus ya. Hanya foreign loss-nya sekitar 24 miliar rupiah dan itu bagus sih. Kalau gue bilang di 2020 mengingat volatilitas rupiah di 2020 ini sangat tinggi. Dan sebagai perusahaan holding media MNC, BMTR ini punya laba bersih yang sebagian besar atau sekitar di di semester pertama semester pertama ya 2020 ini sebesar 45,8% itu dimiliki oleh anak usahanya, di mana anak usahanya ini tidak dimiliki secara penuh oleh BMTR. Contohnya adalah saham MNC. Kalau kita balik ke halaman awal, MNC, kemudian ada K-Vision, ada MNC Vision, ada MNC Play. Itu kan mayoritinya nggak dimiliki oleh si BMTR. Oleh karena itu, ada dari laba yang dihasilkan oleh BMTR, itu sebagian besar diambil oleh si MNCN, ada MNC Play, itu diambil oleh mereka gitu. Jadi nggak semuanya dimiliki oleh si BMTR itu sendiri. Bahkan di 2015 dan 2016, net income yang didistribusikan untuk si BMTR sendiri hanya 25,9%, sedangkan non-controlling interest-nya atau anak usahanya sendiri mendapat 74,1%. Itu banyak banget. Dan memang sejak tahun 2017 sampai 2020 ada perbaikan di mana mulai nggak begitu jomplang ya, dan bagusnya lagi di semester pertama 2020 ini si BMTR dan income-nya 54%-nya ke si BMTR sendiri dan 45,8%-nya ke anak usahanya. Dan bagaimana dengan ekuitasnya atau equity-nya? Nah, karena si BMTR ini perusahaan holding, pasti perusahaan holding itu equity-nya ada yang dimiliki oleh anak usahanya. Anak usahanya sendiri di sini ikut, meskipun secara nggak langsung ya, dia punya sebesar 40,9% terhadap equity BMTR, sedangkan si BMTR-nya sendiri itu punya porsi 59,1%. Kenapa gue bilang ini perlu kita lihat di sini? Karena nanti pada saat valuasi, kita bicara valuasi yakni price to earning ratio maupun price to book value, itu kita berbicara hanya si BMTR-nya aja, bukan BMTR secara keseluruhan. Dan memang yang didapatkan oleh seorang investor itu adalah misalnya si perusahaan bagi dividen itu yang dapat adalah dari owners of the parent entity. Jadi si owners of the parent entity itu bagi apa? Bagi dividen. Nah, itu yang dapat itunya si ownersnya, bukan si non controlling interest. Dan perhitungan pembagian dividen itu berdasarkan dari owners of the parent entity, bukan dari secara keseluruhannya. Tapi emang ada sih yang jadi dari secara keseluruhannya, jadi tergantung perusahaannya. Tapi kalau mengingat ini besar banget ya porsinya, jadi gue asumsikan bahwa ini kemungkinan besar dari owners of the parent entity kalau misalnya si BMTR bagi dividen gitu. Dan kalau kita lihat ekuitas si BMTR ini sebenarnya sempat mengalami penurunan. Di 2014 ekuitasnya 11,2 triliun, kemudian turun 10,65 triliun, dan 2016 turun lagi 9,23 triliun. Kenapa bisa turun? Karena ada transaksi antara si BMTR dan MNCN. Jadi transaksi antara induk dan anak usaha yang menyebabkan si ekuitas dari BMTR itu sempat mengalami penurunan. Gue kurang tahu ya ini untuk lebih detailnya kayak gimana, karena gue nggak begitu mengikuti dari ekuitas dari BMTR bisa turunnya lumayan. Kemudian di 2019 pada saat seingat gue si BMTR sempat ada red issue ya, jadi ekuitasnya naik lumayan cukup signifikan, jadi dari 9,4 triliun jadi 11,06 triliun, dan itu ya lumayan sih untuk sebagai lompatan ke depannya, karena ekuitasnya si BMTR lumayan nambah cukup banyak karena ada aksi red issue.
Dan bagaimana, benarkah saham BMTR itu murah? Ini yang pertanyaan utama kita. Kalau kita lihat sejak 2018 sampai di semester pertama 2020, PE dari BMTR itu, PE of the parent entity ya, kemungkinan ini PE dari laba bersih dari induknya aja, ini hanya berkisaran di 4 kali. Jadi dari 2018 sampai 2020 itu PE-nya si BMTR hanya 4 kali. Nggak lebih, nggak kurang. Agak susah untuk naik lebih tinggi lagi, berarti kemungkinan besar si harga sahamnya ya kemungkinan turun terus. Kalau misalnya laba bersihnya kan tadi naik terus kan, di harga sahamnya malah turun. Itu yang mencurigakannya tuh di situ, bukan mencurigakan sih. Agak anehnya tuh di situ, di saat laba bersihnya itu naik, tapi si harga sahamnya nggak ikut naik juga, malah turun. Kalau lu lihat chartnya si BMTR, lu perhatiin baik-baik deh. Saat laba bersihnya naik, si harga sahamnya malah turun. Itu kenapa? Itu jadi pertanyaan kita bersama itu loh. Lah kok agak aneh gitu. Biasanya pada saat si laba bersih perusahaan naik, si harga sahamnya juga kemungkinan besar ikut naik. Itu yang menjadi sebagai suatu apa ya, kewaspadaan kita lah untuk saham BMTR ini sendiri. Dan kalau kita lihat dari PBV-nya BMTR, kalau kita lihat PBV BMTR itu dari 2018 sampai 2020 ya hanya sebatas dari 0,3 kali sampai 0,4 kali. Bahkan di 2017 itu PBV-nya 0,88 kali. Dan ini harganya bukan PBV-nya selain harga sahamnya turun eh, dan ekuitasnya juga sempat naik kan di 2019, itu juga karena ini PBV-nya rendah kayak gini ya, kayak emang harga sahamnya turun, dan PBV-nya ini memang secara 3 tahun terakhir ya 0,3, 0,4. Belum ada sesuatu yang emang gini loh maksud gue. Kalau perusahaannya benar-benar emang dia punya kenaikan harga yang bagus, beberapa tahun yang lalu dia sempat PBV-nya itu mencapai lebih dari misalnya 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Kemudian karena emang penurunan kinerjanya, si PBV-nya ini lama-lama ikut turun karena harga sahamnya turun, meskipun masih ada kenaikan equity-nya. Tapi kan ini terjadi demikian gitu loh. Pada saat si laba bersihnya naik, equity-nya malah agak naik turun, malah harga sahamnya malah turun terus. Itu yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Kenapa pada saat si harga sahamnya si laba bersihnya naik, harga sahamnya malah turun, PB itu yang mengakibatkan juga PBV sama PR-nya itu juga ikut turun. Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi benarkah saham BMTR itu murah? Menurut gue sih ya enggak, emang valuasinya ya emang sekitaran segitu gitu. Menurut gue kayak gitu. Memang valuasinya tuh emang segitu gitu loh, kisaran harganya segitu. Dan kalau lihat kan kemarin di 2020 ini kan naiknya udah lumayan ya. Itu BBV-nya baru nyampe 0,41 kali. At least ya naik-naik dikit, PBV-nya jadi 0,5, 0,6 lah mungkin untuk si BMTR ini. Emang untuk ke depan upside-nya masih ada. Benar yang Pak Lokeng bilang bahwa saham BMTR ini murah gitu. Ya emang benar murah. Kalau kita hitungannya perusahaan biasa yang maksimal PI 15 kali, BV maksimal kalau yang normal itu adalah 1 kali, dan memang si PI dan PBV-nya BMTR ini di bawah keadaan perusahaan normal gitu loh. Soalnya di bawah 1 kali, di bawah 15 kali, dan itu ya murah banget emang kalau misalnya kita tanpa kita mengkesampingkan unsur-unsur yang tadi ya, dia sebagai holding media MNC, kemudian sebagai ada rugi kurs segala macam, kita mengkesampingkan itu semua, ya emang perusahaan yang murah. Tapi bagiku pribadi ya kenapa Pak, yang jadi pertanyaan kenapa pada saat harga sahamnya kenapa pada saat laba bersih naik harga sahamnya turun, itu yang jadi pertanyaan gue. Jadi saham BMTR beneran murah. Itu kalau misalnya lu punya komentar mengenai saham BMTR, lu bisa kok komen di komentar dari YouTube episode ini. Kalau misalnya lu punya pendapat yang beda dari gue, kalau menurut gue sih ya emang valuasinya emang segini. Kalau misalnya untuk naik lagi, ya mungkin butuh waktu sih. Kecuali Pak Lokeng Hong ini terus secara agresif beli saham BMTR, itu kemungkinan besar saham BMTR bisa naik secara signifikan. Kecuali itu ya, si Pak Lokeng Hong terus beli saham BMTR, nah itu beda lagi ceritanya. Kalau secara valuasi kita lihat dari secara 3 tahun ke belakang, ya memang valuasinya emang segitu.
Kecuali kalau Pak Oke Hong secara agresif gitu masuk ke saham BMTR yang nyebabin harga sahamnya naik terus, kepemilikannya dia naik terus, dan dia bisa kepemilikannya kan kalau nggak salah sekitar 6% ya sekarang. Mungkin bisa naik sampai 10%. Wah itu jumlah yang sangat besar banget untuk BMTR. 6% ke 10% itu jauh banget gitu loh. Mengingat si holdingnya induk usahanya si BMTR ini sendiri nggak pegang saham mayoritas di BMTR dan dia minoritas. Dan mungkin itu dulu dari gua untuk bahas saham BMTR. Jangan lupa untuk like dan subscribe atau akun YouTube ya Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatKapitalis@gmail.com. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke sana juga, dan jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya ada di YouTube channel. Jadi saksikan untuk episode berikutnya. Gue Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.